Halo teman-teman semua, kawan-kawan dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya tepat di tanggal 9 Januari 2025. Saya masih di Hyundai Bintaro. Dan kali ini sedikit cukup lumayan fantastis karena hari ini adalah launchingnya Hyundai Creta yang terbaru, teman-teman. Nah, di sini lihat, di sana tepat di belakang saya ada towing yang membawa Hyundai terbaru, teman-teman, yaitu Hyundai Creta. Nah, kita lihat perbedaannya antara yang N-Line maupun yang Prime, teman-teman. Nanti saya akan kasih spill sedikit mengenai Hyundai Cretanya. Oke teman-teman, stay tune di channel Adex Aritonga Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai informasi otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Ini tipe kereta yang Prime, teman-teman. Nah, ini memang sedikit berbeda dari yang N-Line, teman-teman. Nah, memang dari segi bumpernya, terus juga bagian sampingnya, memang untuk velg memang agak sedikit berbeda. Namun yang lebih mencolok adalah kalau yang Prime ini dia handle-nya chrome, teman-teman. Dan dia belum ada kamera 360-nya. Tapi dari segi depan hampir sama. Mungkin ada sedikit perbedaan. Nanti saya akan sedikit spill reviewnya karena di dalam sana ada Hyundai Creta yang N-Line, teman-teman. Nanti saya akan review sedikit, teman-teman, ya. Oke, thank you, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, yang saya sedikit mau spill. Ini adalah Hyundai Creta yang N-Line. Mungkin tadi sedikit saya spill Hyundai Creta yang tipe Prime. Yang ini adalah Hyundai Creta N-Line yang terbaru. Jadi memang ini, teman-teman, garis lampu DRL-nya cukup lumayan berubah dari tampak depan. Nah, ini ada logo N-Line-nya. Ini ada ciri khas dari Hyundai, teman-teman. Nah, ini dari segi bumper, bentuk garis-garis lekukannya, lampu-lampunya, dia cukup lumayan berbeda dari versi yang lama, teman-teman. Jadi memang antusiasnya cukup lumayan bagus dan diharapkan model ini adalah model favorit selanjutnya dari Hyundai, teman-teman. Nah, terlihat dari segi desainnya juga cukup lumayan bagus dan memang perubahan di headlampnya sendiri, LED-nya sangat-sangat berubah. Ini kotak membesar dan dia ada kurang lebih ada 4. Nah, ini dia. Tampak bonetnya juga ada garis lekukannya di sini, teman-teman. Ini membelah angin supaya aerodinamisnya juga cukup lumayan bagus. Dan terlihat di depan ada satu yang lebih membanggakan bagi saya, ada kamera 360-nya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu bagi sebagai masyarakat Indonesia. Kapan Hyundai ngeluarin kereta yang ada 360? Ini sudah dijawab oleh Hyundai. Mereka mengeluarkan kereta yang terbaru, khususnya yang N-Line, ada kamera 360-nya, teman-teman. Dan saya melihat sepertinya tidak ada sensor parkir di bagian depan. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, memang nggak ada, tapi memang untuk kamera 360 cukup lumayan. Nah, ini dia bagian velgnya cukup lumayan berubah. Dan ini ada tampilan N-nya. Ini adalah versi N-Line. Dan perlu diketahui, teman-teman, mobil ini dikabarkan cc-nya 1500 turbo, teman-teman. Jadi belum hybrid, tetapi ini mesin bensin, teman-teman. Tapi overall untuk kedepannya tidak mungkin Hyundai mengeluarkan versi bensin. Dan saya yakin akan mengeluarkan versi yang listriknya. Nah, terlihat di sini untuk ukuran bannya
Dia memakai ringnya cukup lumayan ini teman, gede. Nah nih, ringnya ring 18 ukuran 215 per 55, cukup lumayan pas ukurannya. Dan ini ada tulisan N-line nya di bagian kirinya teman-teman. Nah ini dia, di bagian spionnya dia ada kamera 360 nya. Ini cukup membanggakan, dan memang sedikit warna hand dia pegangan tangannya dia sewarna dengan body. Namun kalau dilihat dari secara keseluruhan, bodinya ini sedikit sama seperti Hyundai kereta yang lama teman-teman. Dari segi nih buritan sini sampai ke atas. Nah ini yang sampai belakang. Tentunya ini belum full unit teman-teman ya, masih sama. Dan lekukannya juga hampir sama. Namun membedakan bukan hanya depan, tapi di bagian belakang. Ini dia keretanya, garis belakangnya ini panjang dari ujung ke ujung terlihat. Dan di sini ada sensor parkir di bagian belakang, di bagian ujung kanan ada sebelah tengahnya ada 2, dan sebelah paling kiri teman-teman sensor parkirnya kurang lebih di bagian belakang ada 4. Jadi membuktikan bahwa mobil ini cukup lumayan perubahannya cukup drastis. Dan N-Line ini ada spoiler yang membentang untuk memecah angin dari arah depan. Nah ini dia teman-teman. Jadi Heckman stop lampnya juga cukup lumayan panjang dan tinggi. Jadi bagian yang mungkin yang truk segala macam, dia bisa lihat mobil ini, bahwa mobil ini visibilitas juga cukup lumayan bagus. Dan di belakang ini sudah ada defoggernya teman-teman. Dan coba kita lihat di bagian belakang. Nah ini kalau yang saya lihat sebetulnya nggak terlalu berbeda dengan kereta yang lama. Audionya sudah Bose, masih sama dipertahankan. Dan ini ada sedikit tulisan N-line nya di bagian karpetnya. Nah kurang lebih hampir sama seperti kereta yang lama. Dia ada ban serepnya, dia kaleng ya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada toolkitnya, ada aparnya, ya, kunci-kunci segala macam dia masih sama di sini semua teman-teman. Hampir sama dengan yang kereta lama, tapi cukup lumayan bagian samping kanannya, belakangnya, depannya berubah. Dan sekarang udah ada penutup pintunya. Nanti kita lihat di dalamnya apakah nantinya kereta ini ada fitur seperti yang di Kona, apakah bisa selama 3 detik dia buka sendiri. Nanti kita coba cek. Nah sekarang udah ada bunyinya. Jadi teman-teman yang mempertanyakan, waduh kereta nggak ada otomatis pintu kuncinya segala macamnya, nggak otomatis. Nah ini salah satu yang sudah dijawab oleh Hyundai. Ini versi N-Line yang terbaru. Terlihat di sini teman-teman. Ini ada kamera 360. Yang pastinya kalau kalian yang pecinta Hyundai, kalian nggak beli ini kebangetan. Ya kan? Karena ini yang orang nanya kereta kapan keluarin 360, modelnya fresh segala macam. Nah ini kereta yang terbaru, ini fresh banget. Udah ada kamera 360, fiturnya juga lengkap. Nanti kita coba lihat di dalamnya perubahannya apa. Oke teman-teman, kita coba cek di bagian interiornya. Oke teman-teman, nah ini sedikit saya mau kasih info. Ini adalah fitur dan speknya dari kereta yang N-Line teman-teman. Terlihat di sini memang wheelbase-nya hampir sama dengan kereta yang lama. Wheelbase-nya dia 2,610. Nah ini terlihat jelas teman-temannya, overall width-nya segala macam. Nah terlihat dari segi mesinnya juga, yang saya lihat juga cukup lumayan sama. Dia Smart Stream 1,5 N-Line. Oh ternyata sepertinya dia tidak ada turbo teman-teman ya.
Oke, ini 4 silinder, tenaganya sama dengan kereta yang lama. Oke, memang ada sedikit perubahan dari model velgnya gitu teman-teman. Dan ini adalah eksterior dan interiornya. Memang ada sedikit penambahan, ada tulisan N-line-nya eksklusif. Tapi untuk ininya LED MF headlampnya semua sama, kurang lebih sama. Untuk comfortnya dia punya LCD clusternya 10,25, cukup lumayan besar. Ada full automatic temperature controlnya. Oke, air purifier masih sama, wireless charging, EPB with auto hold sama. Oke, nah ini fitur-fitur yang ada di Hyundai kereta yang terbaru teman-teman. Terlihat seperti ini bukan all new, tapi sepertinya dia seperti facelift ya kalau saya bilang teman-teman. Dan dia hanya ada satu untuk yang interior warnanya. Ini dia teman-teman. Nah untuk warna luarnya dia ada yang white two tone, red two tone, sama yang white pearl. Nah ini dia teman-teman. Jadi memang kesimpulannya ternyata mobil ini mesinnya hampir sama dengan versi yang lama. Tapi tidak apa-apa, karena memang ini penyegaran dari Hyundai teman-teman. Dan saya pribadi pun memang ini adalah suatu perubahan yang cukup mencengangkan bagi saya dan juga antusias dari masyarakat Indonesia juga. Hyundai kapan ngeluarin yang baru yang ini? Nah ini udah dijawab oleh Hyundai bahwa ini saatnya teman-teman, nggak usah ragu-ragu lagi nih, datang ke sini dan lihat secara langsung Hyundai kereta N-Line teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satu interior yang saya sedikit mencengangkan bagian bangkunya, karena sekarang dia udah pakai elektrik. Ya mungkin ini juga sebagian dari teman-teman ataupun pecinta otomotif di Indonesia, kereta kapan ada yang elektrik. Nah ini di bagian pengemudi dia udah ada elektriknya, untuk maju mundurnya ada bahunya juga. Dan terlihat ini joknya sepertinya ada pendinginnya juga. Nah, membedakan di sini teman-teman, di bagian setirnya sedikit berubah dari versi yang lama. Saya melihat kalau bentuk-bentuknya kayak mode-mode kayak pesawat gitu ya. Nah ini membedakan di sini teman-teman. Nah di sini list dia punya audionya. Terlihat sini ada start top engine-nya, ada AC-nya. Nah di bagian sini juga masih sama. EPB-nya, drive mode-nya, traction-nya. Ini buat kameranya, pendinginnya masih sama, wireless charging-nya di sini, charger-nya buat Type-C, sekarang ada USB biasa, dan ini pengaturan AC-nya dan audionya juga manual teman-teman. Masih ada tombol-tombol. Nah, ini yang sedikit membedakan, ada garis-garis di bagian audionya. Nah, di bagian sana, dan audionya Bose ya teman-teman. Dan ini yang masih dipertahankan oleh Hyundai. Ada panoramic sunroofnya. Terlihat hampir sama. Dan ini masih ada blue link-nya teman-teman. Nah terlihat dari sini ini masih Bose. Dan sekali lagi ini bagi saya masih ada versi yang lama, kereta yang lama. Dan sini memang cukup perubahan yang cukup lumayan drastis, baik itu dari dashboard. Ini berubah sekali teman-teman. Dashboardnya sekarang rata dan membentuk kotak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini nih membentuk kotak yang sebetulnya membuktikan bahwa mobil ini benar-benar yang sporty banget. Nah, ini ada garis merahnya, dan ini terlihat teman-teman garis merahnya sangat-sangat kontras sekali. Nah ini dia. Ini ada masih sama, ada pendinginnya juga di bagian sini gitu ya teman-teman ya. Overall untuk perubahan secara di interior cukup lumayan perubahan, cukup lumayan drastis. Dan ini ternyata yang satu ini teman-teman, pembuka bagasinya di sini. Kenapa ini nyempil di sini ya? Saya juga ya mungkin ini udah desainnya mereka daripada tidak ada, mungkin di sini teman-teman ya. Tapi overall nggak apa-apa,
Karena dari desain ini sangat-sangat berubah. Dan ini untuk AC-nya di sini. Nah, ini masih sama. Sennya di kanan dan pedal shift-nya masih sama, teman-teman. Nah, pedal shift masih sama, cruise control, dan nanti kita akan coba lihat. Dan airbag-nya dia masih 6, teman-teman. Dia masih 6 dan ini ada ADAS-nya di sini. Dan ini sama seperti yang lama. Dia seperti kayak kalau misalkan nanti ada pencurian, dia akan speakernya akan nyala. Oke, teman-teman. Ini lihat. Dan untuk saya pribadi memang terlihat kalau secara luas kabinnya hampir sama dengan kereta yang lama. Dan ini ada inline-nya. Dan di sini juga cukup lumayan enak, teman-teman. Dan coba kita lihat tilt dan teleskopiknya apakah ada. Oke, ada. Oke, nah nanti coba kita lihat interior ini ada nggak sih yang berbeda dari kereta yang lama. Nanti kita coba cek di bagian tengah. Nah, sedikit bagian belakang baris kedua di Hyundai kereta yang terbaru ini tidak alami perubahan yang signifikan, teman-teman. Hampir sama ya, bentuknya hampir sama. Yang membedakan ya stitchnya ini, yang merah-merahnya ini. Armrestnya juga masih sama dan keluasan kabinnya juga masih sama, dan AC air purifier-nya masih sama. Nah, ini dia Type C-nya. Nah, memang terlihat nggak terlalu signifikan karena memang yang saya lihat di sini perubahannya masih sama dengan kereta yang lama, teman-teman. Dari desain dalamnya, cuma memang kalau secara perubahan dashboard dia cukup lumayan beda. Karena di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa perubahan ini cukup lumayan signifikan bagi saya. Lihat jelas. Nah, itu fitur-fiturnya juga kotak-kotaknya perpaduan antara digital dengan yang manual, teman-teman. Nah, stage-nya, inline-nya segala macam sama. Dan memang ini sedikit hampir sama nih, teman-teman. Ini sunroof-nya, panoramic sunroof-nya masih sama. Handle tangannya ya ini masih sama, airbag-nya masih sama 6. Memang perubahannya dari eksterior, depan belakang, dan juga interior dalam. Paling itu, teman-teman, yang bisa saya informasikan mengenai Hyundai Creta N-Line ini. Karena sedikit ini cukup membanggakan bahwa perubahan ini cukup lumayan signifikan, teman-teman. Oke, sekian video saya di channel Alex Tunggal Official, teman-teman. Nah, sedikit nih review, teman-teman, di sini, teman-teman. Nah, ini adalah kereta yang terbaru. Nah, ini untuk dalemannya, fitur yang di keretanya sedikit sama dengan yang lama, cuma memang ini sedikit lebih lebar. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Nah, seatbeltnya sekarang ada 3 yang harus dinyalain. Nah, ini tachometernya digital, namun berbentuk manual. Nah, ini, teman-teman. Ini dia. Ini yang ada di kereta yang terbaru. Nah, ini dia ada kiblat, peta, navigasi, ponsel, proyektor sama, mode senyap, setelannya. Nah, bluelink-nya masih sama. Dan kita lihat fiturnya, ini ada kendaraan. Coba kita lihat apakah ada yang berubah dari kereta yang terbaru ini. Oke, ternyata ada setelan kendaraannya lebih lengkap sepertinya. Ini meter clusternya, nih driver assistant-nya untuk depan, belakang masih sama. Nah, suhunya, ventilasi otomatisnya, lampunya, oke, delay-nya, high beam assist masih sama. Pintunya otomatis, oke, kunci otomatis, oke, ini sama, tapi memang berbeda kan, yang dulu belum ada yang otomatis. Nah, ini aktifkan, oke, kuncinya otomatis masih sama. Kenyamanannya ternyata hampir sama untuk fiturnya yang di kereta yang terbaru. Memang
nggak signifikan, karena di driver asistannya pun juga dia juga banyak juga dan sama. Nah, RCCTA-nya juga sama, kendaraan kendaraan masih sama, dan memang nggak terlalu banyak perubahannya. Tapi yang membedakan adalah memang dari sisi buka otomatis pintunya segala macamnya, dan lampunya pun untuk setelnya juga sama, hampir sama seperti yang lama. Ventilasinya juga sama, yang klasiknya segala macam. Oke. Dan saya nggak tahu nih apakah dia sebentar, yang saya lihat kalau di bagian sebentar meter clusternya, kecerahannya, driving system, coba kita lihat forwardnya, kenyamanan berkendara, DAW-nya. Oke. Ini sedikit sama, smart cruise controlnya sama. Oke, ini ada navigasi, blueling umumnya, kita lihat lagi. Oke, perangkat lunak hampir sama. Oke. Nah, ini lampu sennya dia berapa kedip. Nah, ini berapa kedipan, kecerahan ambient light-nya sama, clusternya sama. Oke, hampir nggak ada bedanya teman-teman. Dan nantinya yang saya lihat di versi luar negeri, kalau dia berjalan, kalau sennya ini nyala, dia akan kelihatan. Tapi ini nanti akan saya setel lebih lanjut lagi teman-teman. Ya kurang lebih ini untuk fiturnya di kereta N-Line-nya. Dan semoga teman-teman senang. Nah, ini dia teman-teman. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sedikit saya mau kasih gambaran mengenai jeroannya atau mesinnya dari unit kereta N-Line. Yang saya dapat informasi, ternyata memang kereta N-Line ini ada dua versi teman-teman. Ada yang mesin yang biasa dan ada yang juga turbo. Tapi yang saat ini saya review ternyata belum ada turbo teman-teman. Yang turbo sepertinya nggak jauh berubah dengan sistem mesin yang sama. Cuma biasanya kalau turbo itu di bagian bawahnya nanti dia seperti kayak keong. Jadi kayak semacam kayak turbin begitu, dia kelihatan dia punya turbo atau enggaknya. Tapi ternyata ini saya lihat turbonya dia nggak ada di bagian bawah. Oke, nah ini sedikit memang saya agak sedikit memberikan sedikit ya, memang ini masih sama. Dan ini koplongnya luar biasa nih. Besi-besinya kelihatan jelas. Karena memang posisi dia punya mesinnya agak sedikit ke bawah. Jadi ibaratnya kalau mobil ya yang saya lihat di brand Cina, dia dengan garis yang sini dia sama tingginya kurang lebih. Tapi ini memang agak sedikit lumayan ruang kosong yang sebetulnya mungkin apakah bisa diisi. Dan sebetulnya kenapa di bagian kap mesin ini nggak pakai yang pegas, padahal mobilnya udah bagus, coba pakai pegas. Tapi ya overall nggak apa-apa. Ini memang sedikit mungkin apakah dari segi cost-nya kah apa gimana, tapi untuk dari segi mesinnya dia punya lilitan-lilitannya untuk perapihan ini cukup lumayan bagus banget. Nah ini dia cc-nya 1500, kurang lebih sama dengan yang versi yang kereta lama. Nah ini dia, isolasinya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Jadi memang ini suatu ya mungkin bisa dibilang facelift lah kalau saya bilang ini. Tapi memang ya the new kereta kalau dari pihak Hyundai-nya sendiri. Tapi ya untuk saat ini memang ini adalah Porsche yang terbaik buat Hyundai teman-teman. Paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai Hyundai Creta N-Line. Dan ini adalah Hyundai Creta N-Line. Nah ini teman-teman, ini mobil kereta yang versi bukan N-Line, tapi ini kereta yang tipe prime teman. Memang sedikit depannya ya bagian bumpernya nggak ada tulisan N-Line-nya, memang agak sedikit berubah. Tapi untuk DRL-nya memang dia ada
cukup lumayan, hampir-hampir sama. Dia punya headlampnya juga hampir-hampir sama. Dan ini bagian depannya, bagian velgnya juga sedikit berbeda. Nah ini dia. Kalau di Prime ini dia handle-nya chrome. Dia chrome. Nah ini memang kurang lebih hampir sama dengan yang kereta yang versi lama teman-teman. Nah di bagian belakang hampir sama, tapi memang bisa dibilang bentuk dari bumper belakangnya sedikit berbeda. Nah ini dia teman-teman. Sensornya dia 4. Ini kereta dan ini tipe Prime. Nah dia ada defoggernya. Nah spoilernya sedikit hampir sama dengan kereta yang lama. Nah ini headlampnya juga cukup lumayan bagus. Dan ini untuk dalamannya nanti saya spill sedikit, karena ini tipe Prime-nya ya memang agak sedikit, kalau dari bentuknya nggak terlalu sekeren yang N-Line. Nah terlihat di sini tidak ada kamera 360-nya. Bagian samping spionnya, depannya dia juga nggak ada kamera. Tapi kalau teman-teman yang mau yang kamera 360, bisa ke kereta N-Line teman-teman. Sedikit nanti saya akan kasih sedikit di dalam interior dari yang kereta Prime. Nah ini di teman-teman, untuk kereta yang Prime tidak ada perubahan dengan versi yang lama. Dia masih manual. Ini teman-teman, memang berbeda dari kereta yang N-Line. Nah ini dia nggak ada tulisan N-Line-nya, emboss warna merahnya nggak ada, tapi overall dia hampir sama. Nah ini terlihat teman-teman. Nah, ini hampir kurang lebih sama. Nah ini start top-nya di sini, SC-nya, dan nah bagasinya belum otomatis ini teman-teman, belum. Nah ini media-medianya hampir sama. Nah garis-garis merahnya nggak ada seperti yang, tapi overall hampir leganya juga sama nih teman-teman. Garis keduanya, sunroofnya, coba kita entar sebentar, bagasinya ternyata. Nah ini teman-teman, nah ini untuk kereta yang terbaru. Nah ini udah ada mapsnya segala macamnya. Nah ini dia teman-teman. Nah, ada kiblatnya, ada petanya. Nah ini kurang lebih hampir sama kayak yang versi lama dia. Nah ini dia udah sama, tapi memang ini sedikit ada perubahan-perubahan yang sebetulnya nggak jauh beda ya, ibaratnya kayak tampilannya. Nah ini kendaraannya juga dia tetap ada ininya teman-teman, adasnya, ada sunroofnya juga masih sama, panoramiknya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini semua masih sama, kenyamanannya semua hampir sama. Nah pintunya, lampu semua sama. Yang nggak membedakan dengan yang warna kereta N-Line teman-teman. Overall semuanya sama. Nah masih ada pendinginnya juga sama, wireless charging segala macam. Ini sama versi yang lama. Nah ini masih sama. Ini air purifier-nya yang tadi mungkin di kereta N-Line masih nggak saya nyalain, nggak saya iniin. Dan kurang lebih hampir sama teman-teman. Jadi memang kereta ini kurang lebih hampir sama teman-teman. Nah ini dia kameranya belum kamera 360 teman-teman. Dia masih sensor parkir yang, nah ini ada 2. Nah ini teman. Nah ini kalau yang ini versi dia kalau lagi jalan dia nggak ada ininya. Nah ini dia versi mundur ya. Nah ini dia, kurang lebih hampir sama untuk model-modelnya. Nah ini dia, ini pengaturannya cukup lumayan unik sih bagi saya teman-teman. Nah ini dia, tombol-tombolnya segala macamnya lucu ya. Tapi overall saya sedikit suka dengan model ininya, sampir ya ini sama. Nah ini dari segi setir dia yang Prime kereta ini masih sama yang lama, jadi berbeda sedikit yang seperti kereta yang N-Line tadi. Oke teman-teman, demikian
sedikit saya kasih review mengenai kereta yang prime-nya. Ternyata memang nggak jauh beda, tapi untuk dari sisi panoramic sunroof semuanya hampir semua memang nggak ada kamera 360. Mungkin kalau teman-teman mau kereta yang kamera 360 di N-Line juga ada teman-teman. Oke, sekian video singkat dari saya. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Oke teman-teman, gimana tadi sedikit review saya mengenai Hyundai Creta N-Line. Pastinya teman-teman yang sudah menunggu Hyundai kapan keluarin kereta yang terbaru, yang seperti di India, yang dari mana-mana, ini sudah ditunjukkan oleh Hyundai Indonesia. Dan kalian yang berada di daerah Bintaro, Pondok Aren atau apa, kalian bisa kunjungin Hyundai Bintaro terdekat, dan di sana akan dikasih mungkin apakah ada promo ataukah yang lainnya. Sedikit yang saya mau kasih lihat teman-teman, ini teman lama saya nih teman-teman. Saya mau sedikit kasih kenalan di Hyundai Bintaro. Dia namanya JJ. Dia asistennya Sintayong, bukan kali ya. Nah ini saya mau kasih nyuk. Nah ini saya kenalin, ini dari pihak Hyundai Bintaro teman-teman. Ini namanya Pak JJ. Mungkin Pak JJ, apa nih Pak JJ sedikit yang kasih review mengenai Hyundai kereta yang terbaru, apakah ada promo atau yang lain-lain? Pak JJ silakan. Ya, Pak JJ. untuk yang pertama kita lagi launching kereta facelift ya, atau product improvement yang notabene kalian sudah lihat sendiri, keren banget. Keren, bagus ya. Itu 0%, dan kita juga masih harga launching, nanti price-nya harganya berapa Pak JJ? Pak Togi informasikan ya. Kasih spill Pak. Berapa Pak? Range harganya Pak? Keretanya. Range harganya di under 450. Nah, tuh teman-teman. Di under 400 tuh. Saya rasa sih kayak aktif kayak masih ada Pak JJ ya? Ya, masih. Ya masih. Ada. Nah, ya. Ini teman-teman di kereta N-Line ini Pak JJ. Nah, teman-teman bisa nanti saya share di deskripsinya channel saya. Teman-teman ke Hyundai Bintaro di video ini, jadi bisa ketemu Pak JJ. Ini ada supervisornya dari Hyundai Bintaro. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke Hyundai Bintaro, tanya-tanya dulu nggak apa-apa, dan tanya-tanya promo. Nanti ini face udah kelihatan, orangnya tingkatan. Oke Pak JJ, makasih Pak JJ. Thank you, sukses selalu ya. Kalau mau test drive atau apa, datang aja ke sini. Oke, tuh ya. Teman-teman, test drive. Test car-nya kita sudah ada di depan. Tuh lengkap semuanya teman-teman. Kita semua line up ada di sini. Siap. Ya, sukses. Thank you Pak JJ. Thank you. Oke teman-teman, itu tadi teman saya Pak JJ, dia supervisor di sini, dan ini bukannya endorsement teman-teman, tapi memang saya udah cukup lama kenal, dan teman-teman kalau memang mau datang ke sini silakan. Teman-teman test drive dulu mobil Hyundai-nya, dijamin mobilnya enak. Bukan karena saya endorsement, bukan. Ini sedikit semua brand pasti saya bilang bagus, tapi memang ini sedikit perubahan yang teman-teman yang udah tunggu-tunggu. Nah ini saatnya teman-teman lihat bahwa kereta ini fresh banget gitu teman. Oke, demikian review saya mengenai Hyundai Creta N-Line, dan terima kasih semua yang sudah menonton di YouTube channel Adiaksa Ritonga Official, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adiaksa Ritonga Official biar bikin video yang semangat dan memberikan update informasi mengenai update otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya teman-teman. Terima kasih.